seorang demonstran Ervaldi namanya itu kan ditembak mati itu. Jokowi kan di mana-mana. Mungkin tuh. Jokowi pas tidur mimpi juga mimpi hilirisasi mungkin kalau dulu ya. Kayaknya nggak hanya lingkungan yang nggak sehat ya, elitnya juga nggak sehat ya. Halo teman-teman dan sahabat sekalian, kembali lagi di PKB, Podcast Kebangkitan Bangsa edisi kesekian gitu ya. Bersama aku Gilbran Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan ngobrolin soal isu yang sangat menarik belakangan ini, terutama kaitannya dengan isu lingkungan dan salah satu kekayaan alam kita yang sangat ekstraktif yang bisa kita sebut dengan nikel ya, terutama kaitannya dengan hilirisasi nikel. Kalau teman-teman tahu sekarang dan bahkan beberapa tahun ke belakang ya, nikel dan hilirisasi ibaratkan dua kata yang saling berdekatan. Dan tentu di situ ada banyak pro dan kontra di sana. Dan pada kesempatan kali ini kita menghadirkan narasumber yang gak cuma fokus ya teman-teman ya, tapi juga sangat dekat dengan dampak yang dihasilkan dari proyek hilirisasi nikel ini dan bisa mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar yang terdampak langsung oleh hilirisasi nikel. Nah, kita langsung sambut dan sapa Mas Melki Nahar, Koordinator Nasional Jatam, Jaringan Advokasi Tambang. Tepuk tangan buat teman-teman. Selamat datang Mas Melki. Siap, selamat datang. Sehat Mas Melki? Sehat. Sehat ya, walaupun kondisi lingkungan kayaknya belum sehat, tapi semoga Mas Melki tetap sehat itu. Kayaknya nggak hanya lingkungan yang nggak sehat ya, elitnya juga nggak sehat ya. Ini belum mulai udah disegol-segol kita. Siap Mas Melki. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, Mas Melki seperti yang gue sebutkan tadi ya teman-teman, dia adalah koordinator nasional ya, Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam. Jatam ini berdiri teman-teman tahun 1995, kalau nggak salah di Kalimantan Selatan ya Mas Melki. Dan memang fokus di isu tambang dan advokasi masyarakat di dalamnya. Mulai dari isu gender, isu HAM, isu lingkungan, isu ekonomi yang semuanya berkaitan dengan isu tambang. Pokoknya Jatam ini konkret dan sangat keren. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh Mas Melki, kira-kira sebenarnya apa sih yang diperhatikan dan menjadi concern utama soal hilirisasi nikel ini kepada teman-teman Jatam? Karena salah satu isu yang diangkat soal hilirisasi ini kan value added-nya Mas. Jadi alasan pemerintah untuk moratorium ekspor nikel yang mentah, kemudian dihilirisasi itu niatnya untuk meningkatkan value gitu. Yang semula cuma $20 per ton jadi naik gitu. Ya. Tapi kalau dari perspektif teman-teman Jatam sebenarnya apa sih hilirisasi nikel dan apa dampaknya Mas? Ya, hilirisasi itu kan kira-kira sederhananya bagaimana supaya kita ini menambang dan mengolah nikel itu harus diubah dalam bentuk barang seperempat atau setengah jadi. Seperempat atau setengah jadi ya, hilirisasi itu ya. Jadi supaya seperti yang kamu bilang tadi, supaya kita tidak lagi mengekspor nikel mentah begitu. Tetapi kan pertanyaan terpentingnya adalah apakah agenda hilirisasi ini benar untuk melayani kepentingan negara, termasuk berdampak pada kesejahteraan rakyat begitu ya, atau justru hilirisasi ini sedang dibajak begitu hanya untuk kepentingan negara atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, kalau kita pelajari secara serius sejak awal proses hilirisasi yang terjadi di Indonesia, di hulunya misalnya penguasaan terhadap nikelnya itu sendiri, kalau kita mau jujur begitu ya, itu kan banyak disuplai untuk kebutuhan smelter-smelter yang sejak awal sebagian besarnya itu berasal dari Tiongkok. Ya. Jadi secara modal misalnya itu dari Tiongkok, teknologi itu dari Tiongkok, tenaga kerja juga dari Tiongkok. Lalu kalau kita cek ujungnya hasil olahan nikel tadi, yang bahasa orang sekolahan dan elit politiknya melalui hilirisasi tadi, itu juga sebagian besar diekspor ke Tiongkok.
Sehingga pertanyaan tadi menjadi relevan, di mana posisi rakyat begitu Ya. dalam skema bisnis seperti ini yang nyata-nyatanya itu tidak berdampak pada kesejahteraan warga. Lalu yang kedua, nggak perlu jauh-jauh kita mikirnya, kita merujuk aja ke data pemerintah. BPS kan secara terbuka sudah menyatakan bahwa angka kemiskinan di wilayah sentra nikel itu Ini justru naik. Iya. Begitu ya. Ya tentu saja naik begitu, karena urusan tambang dan hilirisasi ini kan dia adalah model industri yang padat modal dan padat teknologi. Bukan padat karya ya. Bukan padat karya. Jadi padat modal itu artinya dia membutuhkan modalitas yang besar untuk mengongkosi seluruh tahapan produksi gitu ya. Dari yang mentah tadi menjadi barang seperempat atau setengah jadi dan segala macamnya. Dia kemudian menjadi padat teknologi karena dalam seluruh rantai prosesnya dia butuh teknologi yang besar begitu, yang canggih begitu. Dan persis yang kita lihat hari ini. Jadi dia sama sekali tidak berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja bagi warga lokal. Ya. Yang terjadi kan kemudian adalah orang kehilangan pekerjaan, baik karena terjadi alih fungsi lahan tadi agraria untuk kebutuhan pertambangan atau urusan pabrik smelter dan segala macamnya, maupun kemudian produktivitas ruang pangannya semakin menurun karena proses pencemaran yang terus berlangsung dari waktu ke waktu. Sehingga ini semacam pedang bermata dua kan jadinya. Dan sayangnya memang elit kita, mereka sama sekali tidak mikir secara objektif ke arah sana. Ya. Mereka hanya menghitung satu sisi saja, soal berapa pendapatan dari sektor ini ke negara, tapi tidak menghitung berapa banyak kerugian loss-nya yang dialami oleh rakyat, yang dialami oleh lingkungan. Dan kalau kita kuantifikasi dalam bentuk rupiah, kira-kira berapa besar jumlahnya. Jangan-jangan jauh lebih besar daripada kebanggaan pemerintah bahwa ada peningkatan pendapatan dari sektor tambang. Gitu. Jadi menyangkut banyak hal ya tadi yang disampaikan Mas Melki ya, soal lingkungan, ekonomi. Dan benar tadi, pemerintah kita masih melihat isu hilirisasi nikel ini hanya pada faktor dan hanya pada sektor yang sangat parsial. Soal keuntungan negara yang diperoleh. Ekonomistik ya. Ekonomi yang sangat sentral pada isu ekonominya semata gitu. Padahal kalau mungkin teman-teman pada tahu ya, kalau yang di daerah Sulawesi itu ada yang namanya IMIP, Indonesia Morowali Industrial Park. Di sana teman-teman itu nggak cuman isu lingkungan Mas, ternyata di sana itu adanya IMIP yang menjadi smelter nikel itu menghasilkan debu yang sangat tebal yang membuat angkanya besar ya. Masyarakat di sana tuh kena ISPA Mas. Jadi tidak hanya sekadar isu lingkungan. Kalau teman-teman merasa lingkungan kan isu remeh mungkin ya bagi sebagian orang, ini udah masuk ke isu kesehatan. Jadi benar sekali yang disampaikan Mas Melki tadi bahwa isu industrialisasi dan hilirisasi nikel ini di satu poin dia bisa menguntungkan negara secara kolektif ya. Kita belum bicara soal elitnya ya. Tetapi di sisi lain dia memberikan cost yang lumayan besar. Saya rasa teman-teman Selo sempat membuat kajian komprehensif soal IMIP di Morowali soal tadi dampak negatif dari IMIP terhadap kondisi kesehatan dan kondisi ekonomi, dan ketimpangannya tetap terjadi. Jadi benar sekali tadi kata Mas Melki ya. Selain tadi ya pertimbangan soal pisau bermata dua yang nampaknya pemerintah hanya melihat di satu sisi Mas. Kalau secara mikro Mas, sebenarnya apa sih impact yang dirasakan oleh masyarakat sekitar di smelter itu? Tadi Mas bilang sempat bilang ya bahwa digembur-gemburkan bahwa hilirisasi ini memberikan value added yang luar biasa, tetapi di sisi lain Indonesia tadi Mas, pendapatannya justru declining. Ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya kalau kita cek di lapangan, dan itu tidak hanya terjadi di IMIP ya, di Bahodopi, Morowali sana, tapi juga hampir seluruh wilayah tempat di mana pertambangan nikel dan smelter-smelter itu beroperasi. Karena kalau kita kalau kita cek di seluruh Indonesia itu kan sebagian besar ini kan ada di Sulawesi Tengah begitu ya. Mulai dari Morowali, kemudian Morowali Utara,
kemudian ada juga di Banggai begitu ya. Lalu kalau kita masuk ke Sulawesi Tenggara itu lebih parah lagi, Konawe Kepulauan, kemudian di Pomala, di Kolaka, Konawe dan segala macamnya itu nambang nikel semua itu. Selatan juga sama begitu ya, mulai dari Lombok Timur sampai di mana di Bantaeng sana tempat kawasan smelter itu dibangun. Banyak terkonsentrasi di Sulawesi. Persis, termasuk di Maluku Utara dan Papua bagian barat di Pulau Gak dan Pulau Pulau Kauai. Itu nambang nikel juga. Itu persis yang Pulau Gak itu persis dekat dengan pariwisata Raja Ampat itu. Yang juga akan terancam dalam dalam bacaan kita ya ke depan karena pencemarannya itu kan aktivitas darat kan kemudian berdampak pada pencemaran air kan. Dan itu akan merusak ekosistem. Nah, situasi di lapangan itu sebetulnya sangat tragis begitu karena satu misalnya urusan warga itu kan kehilangan ruang produksi pangannya begitu. Karena ada alih fungsi lahan tadi. Karena lahan yang sebelumnya itu dimanfaatkan untuk ruang produksi pangan begitu ya. Kemudian disulap begitu jadi kawasan pertambangan atau kawasan industri untuk kemudian hilirisasi itu dilakukan. Dan itu terjadi di hampir seluruh wilayah. Lalu sumber air warga juga kan tercemar begitu. Iya. Karena kalau kita berkaca di IVIP misalnya, Indonesia Beda Bay Industrial Park yang di Halmahera Tengah, di Lelilef Gemap sampai ke Sagea itu, bahkan konsumsi airnya dia itu jauh lebih besar daripada konsumsi air seluruh warga Halmahera Tengah. Jadi dia rakus air kan tambang ini. Tambang itu rakus air ya? Rakus air, persis. Dan tidak hanya soal air ini, warga itu kan kehilangan akses terhadap air di saat yang sama itu terjadi pencemaran dan berdampak pada kesehatan. Menyedot banyak tapi juga persis. Belum kita bicara soal pencemaran wilayah pesisir dan laut sebagai wilayah tangkap nelayan, kawasan mangrove dan segala macamnya. Termasuk Lamun. Nah ini kan dampaknya nelayan itu kehilangan wilayah tangkapnya. Lalu kemudian produktivitasnya menurun begitu. Dan pencemaran ekosistem laut pasti akan terjadi di mana-mana. Sampai kemudian dua dan tahun lalu itu kita coba menguji sampel-sampel ikan, kemudian sampel-sampel air dan memang terbukti tercemar logam berat dan segala macamnya. Nah ini belum kita bicara soal dampak kesehatan yang kamu bilang tadi. Dampak kesehatannya ini kan lebih pada satu soal ISPA misalnya soal debu-debu akibat operasi tambang termasuk operasi kawasan industri. Dan bahkan hampir seluruh kawasan industri kita urusan nikel tadi ini kebutuhan energinya masih disuplai oleh pembangkit listrik tenaga batu bara. Komplit itu maksudnya. Orang kemudian menyebutnya PLTU captive. Captive ya. Jadi daya rusak ini dia tidak hanya terjadi tempat di mana tambang nikel atau kawasan industri hilirisasi tadi beroperasi. Tapi juga memicu laju perluasan percepatan pembongkaran di wilayah-wilayah sebagai penyuplai kebutuhan batu bara. Jadi kebutuhan energi dari batu bara untuk kawasan industri IVIP misalnya, atau Harita di Pulau Obi misalnya, atau IMIP di Sulawesi Tenggara misalnya, di Sulawesi Tengah misalnya, itu kan sumber batu baranya dari Kalimantan Timur. Ya. Jadi di saat yang sama tadi terjadi pembongkaran di Kalimantan Timur. Jadi ini semacam antara pulau itu dipaksa untuk saling memangsa. Ngerti nggak? Kanibalistik ya? Persis. Dan ini kita tidak anggap sebagai sesuatu yang serius kan. Lagi-lagi tadi negara menganggap bahwa hilirisasi ini proyek andalan begitu ya. Dan Jokowi kan di mana-mana. Mungkin Jokowi pas tidur mimpi juga mimpi hilirisasi mungkin kalau dulu ya. Dan kan memang dimulai sejak zaman dia yang paling signifikan. Tetapi itu tadi lagi-lagi memang mereka sama sekali tidak memperhatikan apa yang hilang dari agenda pertambangan dan hilirisasi nikel ini. Jadi rumit situasi lapangannya, tidak sesederhana omongannya saudara Bahlil begitu ya, atau tidak sesederhana omongannya si Presiden Prabowo. Kan lagi pada genjot hilirisasi semua ini kan. Jadi saya kira mumpung saya ada di sini, ya PKB mesti kritis. Siapa? Kan begitu kan? Bener Mas. Kalau betul Green Party. Jadi begitu, bro. Apa yang disampaikan Mas Melki tadi ngeri banget ya teman-teman. Ternyata
penambangan masif di daerah timur Indonesia, di Sulawesi dan di Papua itu merembet sampai ke Kalimantan dampaknya. Dengan adanya PLTU kaptif yang di sana kebanyakan pakai batu bara Mas ya. Jadi benar tadi Mas Melki ada kata yang sangat menarik tuh, antara pulau Dipaksa untuk saling memangsa. Gitu. Kanibalistik dan saling bunuh-membunuh gitu kan. Nah, tadi kita udah bicara soal dampak yang sangat destruktif terhadap masyarakat dan ekosistem di dalamnya gitu kan. Terus apa Mas yang dihadapi atau yang menjadi tantangan teman-teman Jatam untuk mengadvokasikan masyarakat di sana gitu Mas? Apa tantangan terbesarnya gitu Mas? Kalau boleh cerita untuk sharing teman-teman. Problem terbesarnya ini dan sekaligus tantangan tentu saja adalah rejim yang baru saja berkuasa ini, Prabowo Gibran ini. Mereka kan telah diwarisi seperangkat kebijakan dan regulasi yang kemudian memberikan karpet merah tadi bagi investasi pertambangan dan hilirisasi nikel begitu ya. Dan di saat yang sama sebetulnya kan mereka juga diwarisi utang sosial ekologis kami sebutnya. Utang sosial ekologis. Akibat proses pencaplokan ruang hidup tadi oleh industri ekstraktif bernama pertambangan ini. Dan sayangnya rejim Prabowo ini kalau kita cek dia alih-alih dia ambil waktu untuk kemudian mempelajari apa situasi real yang terjadi di lapangan dalam kaitan dengan proyek kebanggaan Jokowi urusan hilirisasi tadi ini, tapi dengan cepat mengambil kesimpulan bahwa kita tidak ada pilihan lain selain hilirisasi, melanjutkan hilirisasi. Dan di saat yang sama cilakanya mereka-mereka yang yang terlibat atau penerima manfaat dari urusan pertambangan dan hilirisasi ini, sebagiannya itu juga ada di lingkaran kekuasaan yang sedang berkuasa. Itu kan problem rumit itu. Nah, menyambung ke pertanyaanmu tadi, bagaimana kemudian kita mengatasi situasi ini? Ya, hampir mustahil. Karena regulatornya sendiri bermain itu terjebak, bukan hanya terjebak. Kalau terjebak itu kan seolah-olah mereka nggak aktif, tapi secara langsung terlibat dalam bisnis yang sama, atau minimal dia punya konflik kepentingan. Cawe-cawe. Karena teman-teman sekitarnya juga bermain di investasi yang sama. Jadi tantangan di level level lapangan itu ya terkait dengan otoritas kekuasaan di Jakarta yang demikian besar tadi. Apalagi pasca revisi undang-undang minerba sebelumnya, sebelum kemarin tiba-tiba juga mau direvisi lagi kan oleh pemerintah dan DPR itu. Kewenangan-kewenangan strategis dalam kaitan dengan sektor industri ekstraktif kan diambil alih oleh pemerintah. Sentralitas kan. Persis. Jadi ini memang menyulitkan warga di kampung-kampung. Dan di saat yang sama kalau kita cek potensi kekerasan, kemudian ruang kriminalisasi bagi warga itu semakin besar. Karena ini terkait dengan regulasi berupa undang-undang minerba tadi. Kan pasal 162 soal yang membuka ruang kriminalisasi kan masih dipertahankan. Iya, Mas. Di saat yang sama, kalau kita cek aparat keamanan kita dalam merespon resistensi warga, pendekatan yang mereka lakukan adalah pendekatan keamanan yang represif. Represif ya. Kalau dirimu ingat, koersif banget ya. Di Parigi Motong, seorang demonstran Ervaldi namanya, itu kan ditembak mati itu. Dan banyak kasus-kasus serupa sebetulnya yang tidak muncul ke publik atau tidak mendapat sorotan media, karena ini terjadinya di kampung-kampung. Jadi praktis di lapangan itu tantangan terbesar mereka ya berhadapan dengan satu rejim kekuasaan politik yang tamak, yang rakus begitu. Lalu kemudian di belakang mereka atau di samping mereka kan persis ada aparat keamanan tadi yang pendekatan keamanannya sangat represif. Jadi kalau mau apa yang harus diubah ya di level pemerintahnya dulu begitu. Karena kalau enggak ya selesai begitu. Gitu bro. Ibaratnya ya Mas ya, masyarakat dibenturkan vis-a-vis dengan negara ya. Persis. Jadi teman-teman yang berjuang soal advokasi tambang ini
lawannya bukan sembarang lawan Mas, ternyata melawan negara itu sendiri ya. Dengan beragam macam instrumen yang dimiliki oleh negara, akhirnya digunakan untuk memukul mundur lah ya, secara koersif sekali. Bahkan tadi disampaikan Mas Melki ada yang meninggal ditembak ya, tewas ditembak oleh aparat. Nah, begitu runyamnya ya Mas ya soal masalah Minerba ini. Apakah apa ya Mas yang menjadi penasaran adalah apakah masyarakat itu pada akhirnya kebingungan atau putus asa gitu Mas, karena yang dihadapi adalah negara ya, dalam hal ini negara gitu kan. Jadi Mas Melki juga menyampaikan bahwa sangat hampir mustahil karena yang menjadi lawan adalah negara gitu Mas. Iya, mau dibilang warga pesimis juga barangkali tidak fair begitu ya, karena kalau kita cek terutama wilayah yang terhubung langsung dengan Jatam begitu ya, resistensi itu kan terus berlangsung begitu ya. Bertahan. Jadi mereka memastikan ruang hidup tersisa mereka ini itu tidak lagi diokupasi begitu ya. Tidak lagi dibongkar hanya karena atas nama pembangunan tadi, hanya karena atas nama hilirisasi tadi begitu. Dan itu terjadi di mana-mana, di Morowali Utara, di Maluku Utara, itu di mana-mana resistensi itu memang terjadi begitu. Dan saya kira pendekatan di level elitnya, terutama barangkali kalau misalnya masih ada yang waras begitu, jangan-jangan memang tambang ini dia sangat agresif, dia sangat mendominasi, karena sektor lainnya ini sama sekali tidak pernah didukung secara serius begitu. Misalnya bagaimana sih aspek pertanian kita hari ini, urusan pangan misalnya. Jangan-jangan Menteri Pertaniannya sibuk ngurus tambang daripada ngurus pertaniannya sendiri, begitu ya. Kementerian Pertanian itu dia mesti mikir serius sekarang soal bagaimana tren alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lain di luar kepentingan pertanian tadi. Nah, kalau itu dikerjakan secara serius, minimal bagaimana memastikan ada perlindungan hukum gitu loh terhadap ruang produksi pangan warga ini. Ya tidak dialihfungsikan. Persis, maka itu akan berdampak baik terutama bagi warga sehingga pemenuhan kebutuhan pangannya itu bisa terus dilakukan begitu. Nah, dan itu satu paket dengan urusan air menurutku. Karena pangan itu dia nggak akan bisa produksi tanpa air kan. Iya Mas. Satu paket kan. Nah sama. Karena kalau kita cek bro, di Halmahera itu, Halmahera Tengah misalnya, orang yang sebelumnya akses airnya secara gratis, sekarang ini sudah harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan air bersih. Karena airnya sudah disabotase, airnya sudah tercemar. Seganas itu dampaknya gitu loh. Nah ini kan lagi-lagi tadi tidak dianggap serius kan. Nah maka kalau dominasi Kementerian SDM terlampau besar, ya, maka kementerian lain ini juga mesti mikir serius. Jangan mikir kepentingannya tok gitu loh. Jadi memastikan bagaimana ruang produksi pertanian kita itu harus dipertahankan. Jadi kan nggak mungkin dia berjalan barengan dengan pertambangan kan. Pertanian kalau jalan bareng dengan tambang itu mati pertaniannya. Nah sama halnya dengan Kementerian KKP. Perikanan kelautan ya. Nah, kalau kita cek bro, kan KKP ini salah satu peran dia kan urusan pesisir dan pulau-pulau kecil kan. Nah sayangnya pulau-pulau kecil kita yang penyuplai pangan juga selama ini, itu kan dihajar habis-habisan untuk industri tambang itu sendiri. Jadi ada sekitar 55 pulau kecil itu dibabat habis-habisan. Dan yang lagi naik kasusnya itu kan kayak Pulau Wawoni, kemudian Pulau Sangihe. Ada problem serius hari ini yang luput dari perhatian kita. Karena maksudku urusan pangan ini menjadi isu global juga hari ini. Iya Mas. Kita ini kan seringkali menegasikan sektor pertanian, sektor pangan ini, lalu kemudian seolah-olah menganggap tambang ini adalah satu-satunya yang harus terus kita dorong dan segala macamnya. Dan biasanya mereka-mereka yang sangat getol bicara soal ini pasti punya konflik kepentingan yang besar. Kalau Bahlil bicara begitu kan memang jelas, dia pemain tambang kok. Iya. Dan dia sendiri regulator. Iya. Jadi
agak unik ya Mas. Iya. Regulator sekaligus pemain. Ibaratnya wasit juga bermain bola gitu kan. Meskipun tidak hanya terjadi saat ini ya, tapi itu udah terjadi sebelumnya, terutama di rezim Jokowi. Jadi Jokowi membaris itu juga. Biar nggak tidur Jokowinya. Oke. Jadi ibaratnya sektor tambang ini membabat habis sektor-sektor ekonomi yang lain ya Mas. Pertama tadi dia sektor yang sangat padat karya. Padat modal ya. Fun fact ya teman-teman, 2013 itu kalau ada investasi senilai 1.000 triliun, dia mampu untuk mempekerjakan sekitar saya lupa 4.000 atau 400.000 masyarakat. Sekarang berbeda Mas. Jadi dia menurun, 1.000 triliun akan setara dengan sekitar 1.000 orang yang bisa dipekerjakan. Jadi memang dari 2013 hingga tahun 2025 ini ada penyusutan jumlah penyerapan tenaga kerja ketika investasi itu masuk dari luar. Dan trennya memang demikian Mas. Declining. Jadi sektor padat karya kita semakin tergerus. Sektor manufaktur kita semakin tergerus. Di akhir tahun rezimnya SBY 2014 itu Mas. Sektor manufaktur itu memberikan impact 27% dari PDB Mas. Jokowi kemarin itu turun menjadi 19%. Salah satu pemicunya undang-undang cipta kerja tentu Benar, saja. Mas. Jadi ada declining dari 2014 ke 2024 sekitar 10% dari 8-10% ya. 27 atau 29% ke 19% di tahun 2024. Itu kan ngeri Mas. Jadi Mas Melki menyampaikan secara gamblang bahwa impact investasi yang terlalu padat modal bisa merusak lingkungan, kemudian penyerapan tenaga kerja yang rendah dan sektor lingkungan dan masyarakat yang semakin tergerus. Dan sektor tambang ini akhirnya menjadi pusat perhatian ya Mas. Jadi menteri yang gak ngurusin tambang pun akhirnya ngurusin juga. Karena terdistraksi dengan kepentingan itu. Jadi semuanya kayaknya jadi menteri tambang nih kayaknya kan. Nah mungkin sebelum kita menjelang ke sesi terakhir teman-teman. Apa Mas yang bisa diperbuat oleh kita gitu ya Mas. Entah itu masyarakat sipil, entah itu partai politik mungkin. Buat masukan teman-teman PKB dan partai-partai yang lain. Apa yang seharusnya dilakukan? Ya jadi PKB ini kan pernah mendeklar dirinya sebagai partai hijau gitu ya. Iya Mas. Dan barangkali Cak Imin sebagai ketua umum tidak punya afiliasi langsung dengan urusan bisnis ini. Tetapi mungkin salah satu hal yang mendesak itu adalah bagaimana memastikan kepentingan-kepentingan yang demikian besar tadi, entah di istana maupun di parlemen itu memang harus mulai untuk dihambat begitu. Dihambat dalam artian bahwa bisa kita lakukan secara langsung, tapi kalau kita tidak punya kewenangan itu minimal bagaimana supaya di level akar rumputnya, terutama basis-basis PKB misalnya, ada semacam diskursus yang lebih produktif begitu ya, yang cerdas begitu. Karena saat ini kan kita berhadapan dengan satu situasi yang rumit tadi. Karena kalau kita cek prakteknya ini, pola yang mereka gunakan terutama sejak Jokowi ini sampai kemudian sekarang berlanjut itu kan, ada semacam upaya sistematis untuk kemudian terjadi potensi konflik di level warga. Ketika misalnya ormas keagamaan justru diberi konsesi, itu kan berdampak konflik tuh, kok bisa memicu konflik gitu ya. Lalu sekarang perguruan tinggi melalui revisi yang terbaru ini itu hendak dikasih konsesi tambang. UMKM itu juga mau dikasih konsesi tambang. Jadi kekhawatiran kita selain ada hal lain begitu ya, ini juga akan memicu percikan api konflik di level komunitas warga begitu. Karena kan sudah runyam sebetulnya situasi di lapangan toh. Meskipun dalam konteks ini ya kalau kita cek dalam konteks rencana revisi yang sedang dilakukan ini, yang untuk perguruan tinggi ini kan bisa kita baca sebagai upaya mengkooptasi si perguruan tingginya, atau mereka kemudian dijadikan sebagai tukang stempel tok begitu, legitimasi begitu. Atau di saat yang sama jangan-jangan memang ini sedang mendorong supaya perguruan tinggi ini bisa menyelesaikan urusan kesejahteraan para dosennya, akademikusnya itu dengan mengelola tambang. Itu kan siasat culas namanya. Karena ini tanggung jawab negara kan. Jangan-jangan negara menganggap bahwa
kami cuci tangan ya, supaya sejahtera seluruh tenaga pengajarmu, kau kelola tambang aja. Jadi sudahlah ini culas, ini akan berdampak pada si perguruan tinggi ini bisa berkonflik lagi dengan si warga kan. Nah kalau ormas keagamaan kan jelas, karena korban-korban di Kalimantan Timur itu sebagian besar NU kan. Ada juga Muhammadiyah, di mana-mana kita temukan begitu. Dan potensi konflik itu besar. Ada begitu. Nah makanya, dan yang terbaru, yang revisi ini bahkan disebutkan di pasal berapa aku lupa ya. Menteri itu dia bisa mengelola dana pendapatannya kan. Pajak. Meskipun dia tidak sebut menteri siapa di situ. Iya, itu yang jadi masalah. Kan gak ada kan? Iya. Pertanyaannya, kalau menteri SDM yang kelola itu, betapa besar untungnya menteri SDM itu kan? Pendapatan non pajak ya dihitungnya ya. Pendapatan non pajak. Jadi memang semakin suram kayaknya masa depan, bukan kayaknya. Memang semakin suram sebetulnya. Jadi situasinya memang sangat-sangat pelik, sangat-sangat rumit begitu. Dan warga nyaris tidak punya harapan kan sebetulnya ke elit begitu. Kalau kita cek resistensi di level warga selama ini, solidaritas yang muncul itu kan hanya antar warga dengan segelintir akademisi. Segelintir ya? Segelintir. Karena sebagian besar kan justru mengabdi ke istana kan. Iya. Meskipun ada problem yang harus diuraikan begitu ya. Karena orang kan tidak serta-merta untuk saya harus ada di tempat ini, tentu ada motif, ada pertimbangan dan segala macamnya. Dan itu kan mesti dibaca secara menyeluruh. Iya, nggak bisa parsial. Karena kalau enggak nanti kita nambah musuh namanya. Bisa begitu kan? Menarik Mas nih Mas, pandangan menarik tuh. Iya. Begitu. Semakin runyam nampaknya ya Mas ya, terutama soal kalau teman-teman belum update soal revisi UU Minerba yang terbaru ya Mas, yang tanggal 20 kemarin. Teman-teman bisa cek di internet, udah banyak banget, ada banyak banget perubahan. Tadi mulai dari soal beberapa lembaga yang akan diberikan izin IUP ya, izin tambang kayak misal PTN, kampus, kemudian UMKM tadi. Dan tadi soal fokus ke pendapatan non pajak yang dikelola oleh menteri dalam tanda kutip ya. Kita belum tahu menteri siapa ini. Justru itu yang bikin nggak dijelaskan juga di situ. Nggak dijelaskan, dan itu nggak dijelaskan. Jadi kalau teman-teman baca itu tambah geleng-geleng kepala, 7 keliling tuh kayaknya teman-teman. Jadi sangat runyam nampaknya, tapi jangan sampai kita lelah untuk melawan mungkin ya Mas ya. Dan makasih banget Mas Melki udah menyampaikan banyak hal, sudah memberikan masukan juga kepada PKB tadi, dan untuk partai-partai yang lain, untuk jangan lupa bahwa jangan sampai menjadikan isu atau sektor tambang ini satu-satunya sumber pendapatan negara. Jadi ada banyak, Indonesia tuh kaya gak cuma kaya tambang ya Mas ya. Ada kaya pangan, kemudian kelautan, hutan dan segala macam. Jangan sampai dianaktirikan dan hanya fokus pada isu tambang. Terima kasih Mas Melki Nahan, sama-sama. Koordinator pusat. Pusat. Koordinator nasional Jaringan Advokasi Tambang Jatam di Indonesia. Saya Gilbert Muhammad Nur, sampai jumpa di podcast Kebangkitan Bangsa selanjutnya. Terima kasih Mas Siap, sama-sama. Melki. Sampai jumpa. Sehat-sehat ya. Siap Mas Melki.